Halo guys, ketemu lagi sama gue di channel yang insya Allah menginspirasi dan memberikan informasi terkait dengan kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Oke, nah kali ini kita mau coba bahas yang kemarin fenomena sempat terjadi antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya gitu, yang kemarin sempat katanya ada KDRT dan akhirnya ujung-ujungnya Lesti narik laporan dan berdamai gitu. Nah kemarin terkait dengan kasus tersebut banyak juga yang netizen Indonesia banyak juga yang mengecam, yang mencibir dan merasa kecewa lah sama yang pasti sama Rizky Bilar yang melakukan kekerasan. Juga mereka banyak juga yang kesel nih guys sama Lesti Kejora. Kenapa keselnya? Karena katanya cinta buta gitu. Cinta membuat buta ya, yang udah disakitin, udah diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak wajar sebagai seorang istri, tapi ujung-ujungnya Lesti memaafkan dan damai. Katanya Lesti itu antara baik sama bego sama aja katanya. Nah guys, jadi ternyata fenomena tersebut itu ada secara ilmiah dan secara psikologisnya loh guys. Namanya Stockholm Syndrome. Nah kayak gimana sih Stockholm Syndrome dan apa itu Stockholm Syndrome, kita bahas hari ini. Nah guys, jadi Stockholm Syndrome itu yaitu salah satu mekanisme cara pertahanan diri secara psikologis. Nah gitu. Jadi daripada terus-menerus ketakutan, terus-menerus marah, takut, benci, jadi akhirnya dia atau seseorang tersebut menerima keadaan, kenyataan dan berdamai dengan keadaan. Dan salah satunya bersimpati kepada pelaku gitu. Nah jadi sikap pelunakan atau sikap melunak korban terhadap pelaku ini dinamakan Stockholm Syndrome nih guys. Jadi para psikolog itu menduga seseorang yang melakukan Stockholm Syndrome itu merupakan bagian dari ngilangin stres, ngilangin tekanan yang terjadi pada dirinya. Sebetulnya belum banyak para ahli membahas mengenai Stockholm Syndrome ini, tapi diyakini kondisi ini bisa dialami oleh orang seperti kekerasan KDRT, toksik sampai pelecehan seksual. Nah seiring berjalannya waktu, jadi para korban ini merasa dan mengembangkan sikap positifnya itu terhadap pelaku. Nah ujung-ujungnya yang tadinya benci, sedikit demi sedikit mulai ngilangin rasa bencinya itu dan berubah kepada rasa yang lebih positif terhadap si pelaku. Jadi mereka juga mungkin seolah-olah memiliki tujuan yang sama nih guys dengan apa yang sudah terjadi pada kehidupannya gitu. Bahkan secara tidak langsung nanti berujung si korban itu malah jadi skeptis nih guys sama pihak berwajib seperti kepolisian atau pihak berwenang yang lain. Tapi poinnya, kebanyakan orang yang mengalami kekerasan, baik itu KDRT, pelecehan seksual dan lain-lain, sebetulnya tidak semua mengalami yang disebut dengan Stockholm Syndrome tersebut gitu. Kebanyakan sih tidak mengalami, hanya sebagian kecil. Nah jadi sebetulnya Stockholm Syndrome ini merupakan situasi yang langka terjadi terhadap suatu kejadian tersebut nih guys. Jadi nggak semua orang yang mengalami kekerasan, KDRT atau tekanan dalam hidupnya itu mengalami Stockholm Syndrome. Ada juga yang memang mereka teguh dengan pendiriannya, kalau memang benci di awal ya udah benci, tidak suka gitu. Jadi nggak berubah 160 180 derajat ya. Pokoknya nggak berubah terbalik deh dari yang tadinya memang dirasa sangat kecewa, akhirnya malah jadi positif. Jadi nggak semua orang seperti itu yang mengalami kejadian kekerasan. Oke guys, itu sekian penjelasan sangat singkat dari gua yang mungkin masih sangat terbatas ya terkait dengan fenomena Stockholm Syndrome ini. Buat teman-teman yang mungkin punya referensi lain atau ingin berbagi dan sharing
terkait informasi-informasi lain berkenaan dengan Stockholm Syndrome ini, silakan teman-teman komen di kolom komentar, dan kalau memang ada pertanyaan dan hal-hal lain yang bisa didiskusikan, tulis di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi di waktu yang lain. Bye.